Shalom anak-anak. Kita akan mengikuti Kids Online Worship. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Apa saja sih yang tidak boleh dilakukan saat ibadah? Jangan makan dan minum ya waktu ibadah. Jangan tertidur waktu ibadah. Dan jangan bercanda. Kita harus sungguh-sungguh waktu menyembah Tuhan. Tuhan Yesus melihat loh. Selamat mengikuti Kids Online Worship. God bless you. Shalom Mister dan Miss semua. Shalom teman-teman semua. Selamat pagi. Sebelum memulai ibadah online kita, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami dapat ibadah walaupun secara online. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, memuji, dan menyembah Engkau. Biarlah hari ini Engkau disenangkan melalui doa, pujian, dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, shalom Mister dan Mister. Sekarang mari kita berdoa Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us do not into temptation, but deliver us from the evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. God bless you. Shalom anak-anak. Salam papa mama di rumah. Shalom Mister semuanya. Luar biasa semangat ya. Semangat 45 Miss Yunita. Di bulan yang baru harus tetap semangat. Oke, kita bangkit berdiri. Kita mau ucapkan deklarasi HFO. Sudah siap semua? 1, 2, 3. HFO akan terus naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. HFO akan menjadi pokok kehilangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagi Tuhan di hadapan segala bangsa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke, dipersilakan untuk duduk kembali semuanya. Iya, Miss Yunita tahu nggak tema bulan ini? Apa ya Mem ya? Itu loh, yang kue itu, kue coklat rasa manis, yang kue coklat Mem, kesukaan aku. Kue cucuk itu mah Mem. Jujur ya. Nah, anak-anak di rumah, jujur bukan kue cucur ya, tapi JUJUR. Ya, ayatnya diambil dari mana Miss Yunita? Dari Amsal 14 ayat yang kedua. Ya, yuk kita dengerin dan kita hafalkan bersama-sama ya. Ayat-ayat hafalan 1, 2, 3.
Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2 berkata, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang jalannya sesat menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Ya, kita mau sama-sama siapkan setiap hati kita. Kita mau datang sama Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh untuk siap menerima setiap firman Tuhan, menerima setiap pujian Tuhan, menerima setiap penyembahan. Kita mau sama-sama angkat penyembahan kita. Kita angkat satu pujian yang mengatakan lingkupiku. Lingkupiku
sesuai dengan tema jujur. Aku mau jadi anak jujur dan ada gerakannya. Nanti kita ajarin ya. Oke, Mem. Nah, ayo kita bangkit berdiri. Mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada Papa Mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Oke, tunggu ya. Miss Yunita, kita ajarin dulu ya gerakannya ya. Pelan-pelan ya Miss Yunita ya. Iya, 1, 2, 3. Pelan-pelan aja ya Miss Reki. Lihat dari awal. Mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada Papa Mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Ayo Mas Reki, kita akan ujiannya sama-sama ya. Mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada Papa Mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Ku akan melakukan. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Ya. Jadi artinya jujur itu apa ya Miss Yunita? Kalau jujur itu kalau misalnya berkata iya ya harus iya, Oke. berkata tidak ya tidak. Oh iya, ya berkata yang sebenarnya ya. Berkata yang sebenar-benarnya, Mem. Kalau kita berkata yang sebenarnya berarti kita bisa lihat apa yang Tuhan kerjakan buat Benar. kita. Benar Ya. sekali, Mem. Kita mau akan ujian bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara asal kita mau jujur. Ya. Pada diri
yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan satu, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Nah, kita dahsyat kan Miss Yunita ya. Sampai selamanya nggak akan berubah ya. Boleh duduk kembali. Ya, kita tadi sudah memuji dan memuliakan akan Tuhan. Ini tiba saatnya kita akan sama-sama untuk menyiapkan setiap hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu kita sama-sama siapkan setiap hati kita. Kita angkat satu pujian yang mengatakan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta,
apa kabarnya? Pastinya baik-baik saja kan? Ya, apa kabarnya juga papa mama? Pastinya baik-baik saja kan? Nah, Miss Mira berharap dan berdoa kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Ya, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah Kids Online Worship. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan dengan semangat. Saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang mengurapi hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang kami dengar, kami boleh melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah Kids Online Worship ini, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, puji Tuhan ya, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Oktober ini. Ya, minggu lalu kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Dewi. Nah, Miss akan menyambung apa yang disampaikan oleh Miss Dewi. Nah, sebelumnya Miss mau tanya nih, anak-anak sudah hafal belum ayat hafalan kita di bulan Oktober ini? Miss mau dengar. Wah, bagus, sudah ada yang hafal. Hebat sekali anak-anak yang sudah menghafal ayat hafalan kita di bulan Oktober ini. Namanya saja ayat hafalan, berarti anak-anak harus menghafal ya. Nah, ya, apa sih tema kita di bulan ini? Temanya adalah True to Your Heart. True to Your Heart atau kejujuran. Nah, diambil dari Amsal 14 ayat 2. Yaitu bunyinya, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi si orang yang sesat jalannya menghina Dia. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan ini sudah jelas ya kata-katanya. Yang takut akan Tuhan, itu dia hidupnya akan jujur. Nah, anak-anak, kita akan melihat apa sih pengertian dari jujur. Sebelumnya kita akan buka pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, arti dari jujur. Kejujuran kata dasarnya adalah jujur. Ya, dari pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jujur yang pertama, lurus hati, tidak berbohong, misalnya dengan berkata apa adanya. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu ya yang dipimpin oleh Mem Bintang dan Miss Yunita. Lagunya apa? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Itu ada dalam Yakobus 5 ayat 12. Maaf ya, Yakobus 5 ayat 12. Nah, yang kedua, apa sih pengertian jujur itu anak-anak? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu tidak curang. Misalnya dalam permainan atau ketika mengerjakan ulangan harian, penilaian harian, mengerjakan PTS atau PAS dengan mengikuti aturan yang berlaku, yaitu anak-anak mengerjakan secara mandiri ya. Mungkin kalau ada soal yang tidak paham, boleh bertanya dengan papa mama atau bertanya dengan kakak yang ada di rumah, siapapun yang ada di rumah, bertanya mengenai soal yang tidak paham. Tetapi untuk mengerjakannya, anak-anak harus mengerjakan mandiri atau sendiri ya, begitu ya anak-anak ya. Itu pengertian tidak curang ya. Nah, kemudian yang ketiga, tulus atau ikhlas. Tulus atau ikhlas itu bisa dilihat dari hati kita ya anak-anak. Hati kita apakah mengerjakan atau melakukan sesuatu dengan tulus, dengan ikhlas, itu bisa terlihat. Nah, Tuhan itu melihat ya. Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan. Tuhan mengetahui ya anak-anak. Tuhan itu maha tahu ya. Jadi kita harus hidup
jujur, karena Tuhan melihat hati, melihat apa yang kita lakukan. Nah, anak-anak, mari kita akan melihat tayangan berikut, presentasi berikut ini. Mari selamat mendengarkan. Nah, anak-anak, tema kita di bulan Oktober ini adalah True to Your Heart. Diambil dari Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Apa arti kata true? Ya, true adalah benar. Lalu apa arti true to your heart? Arti true to your heart adalah benar di hatimu. Nah, sekarang kita mau tahu apakah sikap jujur merupakan salah satu sikap hidup benar? Ya, sikap jujur merupakan salah satu sikap hidup benar. Benar menurut siapa ya anak-anak? Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu arti kata jujur. Kejujuran sejati adalah bertindak dan berkata benar atas dasar kebenaran Tuhan, bukan atas dasar kebenaran yang kita bangun sendiri. Berarti atas dasar kebenaran Tuhan ya anak-anak, kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan melihat salah satu contoh tokoh Alkitab yang hidup jujur, yaitu Yusuf. Yusuf adalah seorang yang jujur apa adanya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatannya sejak ia berusia muda. Kejujuran Yusuf menimbulkan kemarahan dan iri hati pada kakak-kakaknya. Yusuf kecil menceritakan mimpinya apa adanya, tidak ada penambahan apapun dari ceritanya. Nah, karena cerita jujurnya nih anak-anak, Yusuf disalahpahami oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya menyangka Yusuf hendak menjadi bos bagi kakak-kakak dan orang tuanya. Tapi sebenarnya nggak begitu ya anak-anak ya. Nah, karena kakak-kakaknya iri, maka kakak-kakaknya memasukkan Yusuf ke dalam sumur kering dan Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Lalu kemudian di rumah Potifar, Yusuf menanggung resiko dijebloskan ke penjara karena kejujuran tindakannya. Di penjara, Yusuf masih harus menanggung penjara 2 tahun. Sekalipun ia telah jujur bekerja dan memberitahu makna mimpi teman-teman sepenjaranya yang salah satunya sukses keluar dari penjara. Kemudian, ketika di istana Mesir, Yusuf dipercaya menjadi Perdana Menteri. Ya, dari kisah Yusuf, kita dapat mengambil suatu pelajaran ya anak-anak. Nah, sekarang kita mau tahu bagaimana cara membangun kejujuran. Yang pertama, kita berjanji kepada Tuhan untuk selalu hidup jujur. Nah, janji kita sama Tuhan itu dibangun karena Tuhan itu Tuhan yang Maha Tahu. Dia mengetahui seluruh isi hati kita. Dia mengetahui isi pikiran kita. Sekecil apapun itu dan serapi apapun kita menyimpannya. Ya, anak-anak pasti tahu lagu ini ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Awas, Tuhan melihat. Nah, dari lagu ini kita
Katakan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Setiap perbuatan kita yang baik, perbuatan kita yang jahat, itu Tuhan melihat. Jadi berhati-hati ya anak-anak dalam apapun yang kita lakukan. Nah, untuk itu kita harus menjadikan Tuhan sebagai penguasa hati kita, supaya kita mampu hidup dalam kejujuran. Kemudian, yang kedua, mempercayai janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, kalau anak-anak pernah mendengarkan lagu ini, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ya, seperti lagu ini menyatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai dalam menepati janji-janjinya. Oleh sebab itu kita harus mempercayai janji-janji Tuhan tersebut, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Nah anak-anak, kita juga sekarang mau mengetahui mengapa sih kita harus hidup jujur? Yang pertama, karena orang yang jujur itu dikasihi Tuhan dan doanya dikenannya. Wah, kita pasti mau dikasihi Tuhan dan doa-doa kita berkenan di hadapan Tuhan ya anak-anak. Nah, bisa baca di dalam Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Nah, lalu dalam Amsal 16 ayat 13, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Ya, dari ayat kebenaran firman Tuhan ini dikatakan, ketika kita jujur, kita dikasihi Tuhan, dan setiap doa-doa kita itu Tuhan berkenan. Nah, lalu yang kedua mengapa kita harus jujur adalah karena orang jujur akan menjadi orang yang dapat diandalkan dan menjadi berkat. Contohnya tadi adalah Yusuf ya anak-anak. Dimanapun Yusuf berada, dia selalu dipercaya dan diberkati. Ketika di rumah Potifar, ia sampai menjadi pemimpin pelayan tertinggi dan usaha Potifar diberkati karena Yusuf ada di rumah Potifar. Lalu ketika di penjara, Yusuf dipercaya dan disayang oleh penjaga penjara. Dan ketika di istana Mesir, Yusuf dipercaya menjadi perdana menteri dan dijauhkan dari malapetaka kelaparan. Wah, luar biasa ya anak-anak. Nah, lalu yang ketiga, orang jujur akan memiliki hidup yang kekal. Ya, karena sikap jujur merupakan salah satu sikap hidup benar, maka di dalam firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 46, yaitu yang bunyinya, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya, jadi orang benar akan memiliki hidup yang kekal. Ayo anak-anak, siapa yang mau jujur? Pastinya ya. Lalu siapa yang mau dikasihi Tuhan? Yang setiap doa-doanya dijawab Tuhan. Yang menjadi orang yang dapat diandalkan dan menjadi berkat.
dan juga memiliki hidup yang kekal. Siapa yang mau? Saya, Miss. Ya, Miss juga mau ya anak-anak. Nah, oleh sebab itu, kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan ya anak-anak, supaya kita dapat menerima janji-janji Tuhan yang indah dan luar biasa. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah kita semua dapat menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan dengan melakukan kejujuran. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, Miss berharap, Miss berdoa, biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengar itu menjadi kekuatan bagi kita, itu menjadi petunjuk bagi kita untuk kita berjalan, untuk kita hidup dalam kejujuran. Ya, anak-anak, kita mari berdoa untuk menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Kami mau hidup jujur, kami mau menjadi anak-anak yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami memiliki hati yang benar. Kami mau memiliki hati seperti dengan hati-Mu ya Tuhan. Sesuai dengan kehendak, sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan, untuk roh-Mu yang Kau sudah berikan agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu, yaitu kejujuran dalam Amsal 14 ayat 2. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa kami ini yang jauh daripada sempurna hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan Yesus, sembuhkan Indonesia dari COVID-19. Berkati Indonesia supaya menjadi bangsa yang maju dan makmur. Tanahnya subur, udaranya bersih, dan airnya sehat. Jauhkan Indonesia dari krisis ekonomi. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin supaya dapat memimpin Indonesia dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita mau bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita akan menerima berkat. Sebelumnya kita akan pujian Dancing My Soul.
ibadah kami ini Tuhan, kami tetap bersyukur kepadamu karena Engkau Allah hadir tempat ini bersama dengan kami. Engkau telah memberikan kami kesukaan, Engkau memberikan kami sukacita, bahkan damai sejahtera bagi setiap kami. Kekuatan yang baru terus Kau limpahkan bagi kami, sehingga kami boleh sanggup menyelesaikan setiap tugas dan pekerjaan kami. Juga setiap anak-anak-Mu di rumah yang mengikuti ibadah ini, kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan berkati, anak-anak Tuhan pelengkapi dengan segala kuasa, dengan kepandaian dan kepintaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menerima berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, juga pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus bagi kita semua saat ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Haleluya. Semua kita katakan amin.